Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, minta pandangan Ustaz dari sisi agama tentang apa namanya tentang berita yang saat ini sedang ramai yang terjadi di Pati yang diduga seorang oknum kiai melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap santriwatinya yang kurang lebih sebanyak 50 santriwati. Nah ini dari sudut pandang Ustadz melihat peristiwa ini seperti apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikut merasa sedih karena bagaimanapun korban yang saat ini jumlahnya hampir 50 orang yang menjadi korban daripada kebiadaban seorang tokoh, katakanlah seorang oknum yang memang dikategorikan beliau adalah sosok kiai gitu kan. Tapi menurut daripada tabayun ya, di sana itu beliau bukan pengajar, yang mengajar itu anaknya. Beliau sebagai pendiri pondok pesantren di situ dan artinya tidak terlibat dalam dunia mengajar. Mungkin kalau arah nasihat mungkin iya, karena memang tabayun ini sangat penting. Jangan sampai kita beliau dijadikan tokoh kiai ataupun apa. Seorang tokoh kiai pun saya kira nggak semua seperti itu, ini hanya oknum saja. Tidak pantas yang dilakukan. Mesti seorang yang dikatakan tokoh agama, seorang tokoh yang diberikan gelar kiai itu adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Nah, makanya para pemuka agama, tokoh agama, seorang siapapun, habaib, kiai atau siapapun, maka berujukan kepada ayat Allah, yaitu suri teladan yang baik. Namun ada kebiadaban seorang oknum melakukan pelecehan seksual atau melakukan yang memang tidak pantas, dan ini dilakukan keluar dari jalur agama, di paham agama nih, tapi keluar dari konteks agama, dan ini makanya harus dihukum secara berat oleh oknum yang melakukan kebiadaban ini kepada santri di situ. Masya Allah, ini saya sendiri mengecam ini, kalau bisa dihukum seberat-beratnya gitu, karena seorang anak ini kan harapan daripada orang tua menitipkan anaknya ke pesantren dengan harapan menjadi anak yang soleh, berakhlak, berilmu, bermanfaat. Tapi di sini dirusak moralnya, dirusak masa depannya. Ini sungguh biadab, perbuatan ini yang memang menurut Allah ini udah nggak pantas gitu. Menurut kita udah nggak pantas ini, maka dari pihak kepolisian maka diharuskan dihukum seberat-beratnya. Dan ini ada yang lebih miris juga Ustadz, ada juga diduga ada santriwati yang hamil dan tapi disuruh orang lain, santri lain untuk dinikahkan untuk supaya dia melepas tanggung jawab, kabur dari tanggung jawab. Nah ini juga melihat hal ini juga seperti apa Ustadz? Ya, saya melihat ini memang ada tendensius, artinya ada rumor yang mengatakan bahwasannya ketika dia melakukan perzinahan, melakukan sesuatu yang kepada muridnya yang tidak pantas, kemudian hamil nih. Dan yang ironisnya lagi adalah ketika dia melakukan sampai ini santrinya hamil. Orang lain yang diminta untuk menikah menjadi suaminya. Ini kan otaknya di mana gitu, hatinya gimana, lebih sadis daripada kalau binatang ya pantas tidak mempunyai akal. Ini seorang tokoh ya yang punya hati, punya akal, sifatnya seperti hewan. Kenapa seperti hewan? Kenapa? Ya kalau hewan aja masih sama anaknya dia, sama lakinya itu kan, ini udah biadab. Artinya udah dia melakukan, orang lain sudah tanggung jawab. Ini berat banget menurut saya, ini udah kelewatan batas gitu. Ini udah benar-benar bukan manusia menurut saya. Kenapa? Udah disetir oleh yang namanya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ini terjadi kepada oknum ini ataupun kepada santri yang sudah hamil kemudian orang lain dinikahkan, perintah daripada oknum tokoh kiai ini, maka ya harus diselesaikan itu. Yang sampai anak santri ini hamil ikut campur dia, sedangkan masih benih anaknya tokoh ini, oknum ini, tiba-tiba pas sudah lagi berjalannya hamil ini dituduhin lagi nih ke orang lain. Itu kan hukumnya haram. Berapa benih? Nah ini kan kebiadaban yang tidak pantas lah menurut saya, yang dia kok bisa seperti itu gitu. Na'udzubillah. Oleh karenanya
tolong dari pemerintah ikut serta menangani hal ini, pihak dari kepolisian yang sampai dengan hukum tidak adil, tapi berlakulah dengan adil, menghakimi, menghukum daripada perbuatan sang tokoh oknum ini. Ini kan Ustadz, pelaku tersebut kan sudah ditangkap yang Kiai Ashari tersebut di Wonogiri dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Menurut Ustadz, apakah itu sudah pantas dan layak untuk memberikan efek jerah terhadap oknum Kiai tersebut? Saya melihatnya, ini kan kalau 1, 2 orang, 3 orang dirusaknya, oke lah dia 15 tahun. Tapi yang korbannya itu kan 30 sampai 50 orang yang dirusak oleh dia dengan kebiadaban dia. Ini jumlahnya banyak. Jumlahnya begitu, bukan dari 1, 2, 3. Ini jumlahnya 50 orang yang korban dia gitu kan, Mas. Maka menurut saya ini memang, ya kalau 15 tahun mah kurang lah menurut saya. Hukum seberat-beratnya. Yang sampai ada orang lain nih menjadikan contoh buat siapapun ketika orang melakukan ini, maka hukum seberat-beratnya. Menurut saya itu 15 tahun kurang. Harusnya berapa tahun? Seberat-beratnya. Seumur hidup. Seumur hidup. Hukum seberat-beratnya. Kalau 15 tahun, ya berarti masih mengharapkan ada keluar. Kalau bisa seumur hidup aja, menurut saya. Nggak pantas lah, karena dilakukan ini korbannya bukan lagi di bawah umur. Ada yang 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Dia biadab menurut saya. Dia bukan manusia menurut saya ini. Ini udah kelewatan gitu. Udah memang nggak pantas lah orang dihukum 15 tahun. Yang lebih pantas lagi seumur hidup atau hukum gantung kalau boleh. Dipancung boleh. Yang paling bagus itu dirazam sampai mati. Selesai. Kenapa? Karena korban-korban ini yang dilakukan kan kasihan. Masa depannya dirusak. Orang menata anak ini di pondok pesantren ini, ya diajarkan dengan akhlak. Ini kan bicara oknum ya, bukan nggak semua kiai seperti itu. Ini hanya oknum saja, hanya oknum saja. Nggak semua kiai, nggak semua pondok pesantren seperti itu. Karena menurut saya ini gara-gara ulah dari sang oknum ini kan kena imbas seperti kiai yang lain, pondok-pondok pesantren yang lain. Karena ulah ini lebih ada menurut saya 15 tahun itu kurang. Kalau bisa seberat-beratnya, seumur hidup. Biar dia tobat kepada Allah. Yang mengulangi, cukup dia mendekatkan diri kepada Allah. Itu baru hukum yang adil. Iya. Nah itu di lain sisi juga Menteri Agama juga telah mengambil tindakan pesantren itu ditutup untuk tidak terjadi lagi terulang kembali peristiwa seperti ini. Nah itu apakah sudah langkah yang tepat untuk melakukan seperti itu? Saya kira kalau memang ini yang terbaik dari Kementerian Agama melihat ini terjadi di pondok pesantren. Namun apakah dengan cara yang bijak menutup pesantren yang di situ? Menutup pesantren pengajaran yang di pondok pesantren yang memang saat ini pemberitaan yang kurang baik lah. Apakah ini bagus atau tidak? Menurut saya sih kalau memang itu yang terbaik gak jadi masalah. Tapi kan bicara ini oknum, oknum yang melakukan, maka oknum itu yang harus dihukum berat. Kalau pondoknya tetap aja berjalan, tapi sampai saat ini sementara mungkin untuk sementara bukan ditutup, disegel lah untuk sementara supaya ini biar kasus ini biar selesai. Jadi karena pemberitaan kurang baik, ada sesuatu yang memang rasa malu dari pihak pondok pesantren yang memang gara-gara ulah tersebut sampai rasa malu ini oleh semua pengajar-pengajar kiai yang ada di situ kan luar biasa. Menurut saya jangan ditutup. Oknumnya saja yang berat. Kalau pondok pesantrennya untuk sementara diistirahatkan dulu nggak jadi masalah, diliburkan dulu sementara pengajarannya, mengajarnya. Tapi nanti dibuka lagi. Karena kali bicara oknum, bukan bicara pesantren. Kalau pesantren kan tugasnya wadah, tempat di mana nimba ilmu. Nah, ketika ditutup, maka kasihan nih anak santri yang sudah mau belajar di situ, mengabdi di situ, yang memang tugas mereka menuntut ilmu, gara-gara ulah oknum ini masih ditutup. Untuk sementara diliburkan sementara nggak jadi masalah, tapi jangan ditutup. Iya. Nah Ustadz juga melihat peristiwa seperti ini yang
rentang waktunya juga tidak terlalu jauh ya, peristiwa ini terjadi. Ada yang sebelumnya di Garut, dan saat ini juga ada yang juga di Kerawang melakukan tindakan, seorang pimpinan pondok pesantren melakukan tindakan pelecehan terhadap santriwati. Sebenarnya melihat hal ini, apa fenomena yang terjadi dengan pesantren kita, dan apa yang harus dibenahi tentang ajarannya, atau kiainya harus mengajarnya harus seperti apa, atau apa yang harus Iya, dibenahi ke depannya, Ustaz? jadi gini, wa may yakhsha min ibadil ulama, hanya ulama yang takut kepada Allah. Ulama ada dua, ada ulama yang selamat, ada ulama yang su. Hmm. Ulama yang su adanya ulama yang rusak, yang menjual hukum Allah, artinya melanggar hukum Allah, yang melanggar aturan hukum Allah, padahal dia mengerti dan paham hukum Allah. Ini ulama su yang sifatnya merusak. Contoh yang kurang baik ya, bukan hanya, mungkin banyak kali ya, ini bicarakan oknum ya, bukan bicara pondok pesantren, bicara oknum yang namanya setan, iblis itu kan tugas itu bukan di pasar aja, pedagang dibisik-bisikin supaya apa namanya, timbangannya tidak adil ya, atau main curang. Tapi iblis ini paling demen itu ya di masjid, di musola, hampir lagi di pesantren, supaya orang, kan kalau di luar mah biasa lah kalau iblis goda manusia, tapi iblis itu luar biasa godaannya, yang paling banyak itu di pondok-pondok pesantren ya, karena mungkin pondoknya juga harus ada hijab lah di situ, nggak boleh campur baur. Kalau campur baur kan sifatnya umum, sekolah umum, tapi pondok pesantren itu harus dipisah, jangan dicampur nih kelas umum segini. Nah kalau udah saling berbaur campur situ ya ada potensi melakukan daripada kemaksiatan gitu. Nah oleh karenanya perlu adanya evaluasi gitu, pemerintah, Menteri Agama kepada kiai-kiai yang mengajar di situ. Evaluasi ini sangat penting karena jangan sampai menimbulkan potensi yang kita tidak inginkan, yaitu yang adanya pelecehan sebagainya. Namanya setan kan, sekali lagi saya bilang, namanya setan, iblis tuh lebih banyak godain di pondok pesantren. Kenapa dibisik-bisikin? Karena orang yang beriman itu paling dikagak demen tuh. Orang yang berilmu dia kagak demen tuh, dipatahkan dengan apa? Dengan godaan-godaan. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Orang-orang yang beriman, masuklah kalian menyeluruh sempurna kepada Islam. Kafah, dengan sempurna. Artinya taat, tunduk, patuh yang mau diatur sama Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Makanya syaitan ini apa gunanya tadi, supaya manusia mengikuti godaan dia nih. Iya, akhirnya ustadznya diuji, tokohnya diuji, pengajar diuji. Wah ini cantik juga, cantik. Nah makanya perlu adanya evaluasi kepada semua pondok-pondok pesantren yang sampai menimbulkan potensi yang kita diinginkan, karena campur baurnya itu perlu adanya hijab. Misalnya manting putri-putri, putra-putra dipisah tuh. Kalau bisa tembok setinggi-tingginya supaya nggak ada melihat. Nah kalau saya dulu menyantri, dulu kan terpisah dia. Saya nggak ngelihat itu namanya batang hidung perempuan bagaimana. Semua laki-laki semua. Nah, seperti itu. Jadi ada pondok pesantren yang juga sangat ketat dalam pondoknya itu. Jangan sampai mereka belajar, fokus belajar, perempuan yang perempuan, santriwan santriwati. Jadi nggak campur baur. Kenapa? Mereka beda tuh. Gedungnya berbeda, gedung buat akhwatnya, gedung buat ikhwannya berbeda. Dan ini maka tidak akan terjadi namanya potensi kemaksiatan, pelecehan atau perzinahan. Kalau pondok pesantren itu dengan desain yang seperti itu. Tapi saya lagi kalau lagi campur baurnya ada potensi yang namanya setan kan, kiai aja, wali aja kalah kok digodain, sekelas wali aja kalah kok sama iblis. Ya kenapa? Itulah ini cuma masukan aja dari saya pribadi maupun dari Menteri Agama, meninjau, survei kepada pondok pesantren, artinya lebih banyak ketika ini terjadi, lebih banyak evaluasi. Satu yang menarik yang di salah satu podcast mengatakan yang korban santriwati itu mau nuruti kata kiai, oknum kiai tersebut karena apa, ajarannya katanya mengikuti ajaran wali, terus kalau tidak menuruti akan dikeluarkan dari pesantren. Jadi ada ancaman juga, terus dianggap dirinya sebagai wali. Jadi ada apa, dilema juga akhirnya menjadi mengikuti ajaran yang sesat tersebut. Nah ini
melihat ada ancaman dan harus menuruti ajaran yang tidak benar, sehingga akhirnya mengorbankan santriwati tersebut. Seperti apa Ustadz melihatnya? Ya namanya santri, orang yang menyantren tempat pondok pesantren, namanya santriwan, santriwati. Dia kan melihat ketokohannya. Nah itu tokoh. Seorang kiai yang mengajar minimal dia harus nurut. Mm, Jadi karena rasa takut, nurut itu yang diajarkan oleh tokoh-tokoh tersebut. mm, Jadi santriwan, santriwati ini menurut aja karena kan toladannya dia, panutan dia, mau nggak mau apa yang diperintahkan dia nurut nih santri tersebut. Nah, mereka kan lagi sedang berkhidmat atau menuntut ilmu pada sang tokoh-tokoh di situ. Tapi ketika mereka sini dipanggil ke dalam kantor, ya nurut, namanya santri, murid, wajib nurut kepada gurunya. Di ruang-ruangan yang tertutup, yang privasi ini, dan pada akhirnya dengan ajaran-ajaran yang di luar menyimpang agama, menistakan agama, dengan berupaya yang penting korbannya ini mau. Aku jadi ngaku jadi wali, ya aku betul. jadi nabi, Ya, ajarannya diperbolehkan, begini dan begitu. Dan akhirnya santri mah nurut. Sampai dilakukan perzinahan di situ. Dan pada akhirnya ya mereka setelah apakah ini yang diajarkan oleh Nabi, apakah ini ajaran Islam, apakah ini yang dibawakan oleh ajaran para wali. Nah ini pendoktrinan yang luar biasa. Dan pada akhirnya dengan pendoktrinan itu nggak mau santriwati ini ngikut apa yang dikatakan ajaran pada kiai, menurutnya benar aja. Nah inilah makanya perlu adanya evaluasi. Jadi saya melihat ini adalah penistaan terhadap agama nih, sang tokoh ini, oknum ini. Kenapa? Ajaran Nabi nggak begitu, ajaran wali nggak begitu, ajaran Islam nggak begitu. Dan ini kan disebut ulama ulama yang merusak, menista, menganggap ajarannya padahal batil benar. Nah, ini membahayakan. Ini bisa merusak iman seseorang. Nah ini kan modusnya kan suruh mijetin, suruh masuk ke kamarnya, terus suruh mijetin tapi suruh buka baju santriwatinya. Kan ini kan gimana? Udah nggak bener ya Ustadz ya. Apapun yang namanya, memang manusia seperti saya ini. Kulu bani Adam khotoun wa khairu khotoina tawabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan salah dan dosa. Setiap salah dan dosa bertobat kepada Allah. Artinya nggak ada yang sempurna manusia di sini. Kalau yang sempurna itu nggak punya nafsu, malaikat. Nah ketika berada di ranjang yang bukan mahram, laki-laki perempuan, mau kiai mau siapapun, tetap aja diperbolehkan. Apalagi ke seorang tokoh pemuka agama yang dikatakan panutan kepada semua orang, ya mau nggak mau sang santri ini ngikut, pijitin, kemudian ya dipijit supaya ngambil barokah lah, betul. supaya dapat ilmu pelajaran sambil dipijitin. Itu kita perbolehkan. Kalau yang mijit laki aja nggak jadi masalah, ini perempuan mau ngapain di dalam kamar itu dipijit bukan mahram. Itu bukan ajaran Nabi, itu bukan ajaran Islam, itu bukan ajaran waliullah. Ini ajaran sesat yang menyesatkan daripada santri, pendoktrinan yang namanya disebut penjajahan spiritual. Nah, penjajahan spiritual ini harus dihapuskan ini. Ini penjajahan spiritual itu menjajah lewat pendoktrinan, dan pada akhirnya dijajah tuh dia. Jajah apa? Ya maaf, tubuhnya dia miliki, ya sesuatu yang memang harapan orang tua ini dihancurkan melewati tadi. Berduaan mau ngapain? Ini kan ada potensi perzinahan. Meskipun nggak apa-apain tapi nggak boleh. Meskipun nggak ngapa-ngapain tapi nggak boleh. Kan saya bilang manusia tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah Nabi. Yang kedua yang nggak punya nafsu malaikat. Kalau udah dua udah bukan lagi malaikat, setan yang berisi kepada manusia dan paling bisa melakukan berbagai macam karena ada potensi di situ. Tetap tidak dibenarkan ini. Iya. Dari buka bajunya, pijitin segala macam. Tetap aja itu bukan ajaran Islam. Itu akal-akalan manusia. Iya. Nah, tapi anehnya kenapa santriwati tidak berani melawan ya? Ketika diperlakukan seperti itu harusnya kan saya nggak mau, ini udah ajarannya udah menyimpang, harusnya lari atau kabur. Sebenarnya gitu. Saya lihat fitrah seorang santriwan atau santriwati ketika ada hal yang kayak itu, mereka merasakan kok seperti ini gitu kan. Iman itu berbicara, Islam itu berbicara dalam dadanya.
kok seperti ini, karena lagi-lagi dia punya kekuasaan di situ, ya seorang tokoh mau apa lagi, yang namanya murid santri pasti ngikut, mau diapain dia tak, mau di apa-apain juga ditakut. Yang kedua pasrah, yang ketiga melawan bagaimana gitu. Yang keempat mungkin ajaran menyesatkan, ini yang menimbulkan kepada santri akhirnya jadi mau tuh. Sebenarnya dia kagak mau itu, karena si bejat orang ini pendoktrin yang hebat luar biasa gitu. Akhirnya dalam hati si santri ini pasti merontak, dia berontak, nggak terima, tapi mau nggak ada daya upaya dia situ. Akhirnya lebih leluasa nih sang tokoh ini melakukan kebejatan gitu kan. Ini siapapun bisa melakukan potensi ini, tapi lagi-lagi kalau ada memang kita semua ataupun yang masih belajar itu, kalau yang santriwati ya udah disuruh panggil kamar wajib menolak, meskipun itu adalah panutan kita, meskipun itu adalah guru kita, meskipun itu adalah kiai kita, meskipun itu adalah habaib kita, meskipun itu mursyid kita, siapapun guru kita, ketika Anda dipanggil oleh seorang guru atau di kantor ruang guru berdua, tetap menolak. Minimal ada orang ketiga, keempat yang sampai sendiri menghadap kantor, menghadap kamar, bawalah teman-temannya supaya tidak menimbulkan potensi yang namanya perzinahan. Jangan sendiri, ajak teman gitu. Ya namanya manusia kan nggak sempurna. Iya. Ini kan modusnya katanya di WA, kamu kesini kamar saya. Terus katanya itu bergiliran Ustadz. Ketika ya hari ini santri ini, besok beda lagi. Nah itu ketika kalau menolak dipukul, dapat siksaan dan hukuman segala macam. Ya, nah itu gimana? Ancaman. Nah ya saya kira ancaman ini ancaman yang bagaimana? Enggak saya kalau kiai yang benar mah nggak begitu. Iya itu. Habib yang benar nggak begitu. Ustadz yang benar nggak begitu, nggak memukul, nggak memaksa. Hampir di WA ini bergiliran besok, bergiliran untuk mijetin, alasan untuk mijetin dia bergilir, iya. Itu namanya udah nafsu, udah biadab. Itu namanya sudah dipengaruhi oleh iblis lah saya kira. Itu udah bergantian giliran tuh yang mijetin. Kalau nggak nurut daripada perintah dia, ancamannya ada ancaman yang diberikan kepada santri tersebut dan pada akhirnya kan mau. Iya. Maka semuanya wajib menolak. Seandainya yang kita nisbah, maaf, kalau Anda perempuan santriwati wajib menolak, minimal bawa 4 kawan Anda untuk menghadap daripada ketika diperintah oleh ustadz, kiai atau gus atau siapapun agama, harus ada yang sendiri. Terakhir, apa hikmah dan pelajaran bisa dipetik dari peristiwa ini, Ustadz? Pelajaran yang bisa dipetik, kita lebih waspada lagi. Waspada. Ketika orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren, melihat, mensurvei daripada pondok tersebut. Yang kedua, melihat ketokohannya. Ketokohan itu penting. Kenapa saya melihat survei lokasi, kalau udah campur baur antara santriwan santriwati itu, maka anaknya diambil. Ya, itu ada potensi khawatir. Bukan saya nggak melarang, tapi minimal harus bisa seleksi anaknya itu ketika di pondok pesantren, yang mana nih yang baik, yang benar. Karena ada di tangan orang tua. Menitipkan anaknya itu kan tugas orang tua, harapannya ke depan menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berakhlak, anak yang berilmu, sehingga besar bermanfaat, bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Yang pertama ada lihat pesantrennya, yang kedua lihat tokohnya, yang terakhir adalah hati-hati menitipkan anak kepada pesantren, tetap waspada. Dan terakhir, saya yakinkan kepada orang tua siapapun, jangan melihat kejadian kronologi ini sehingga anda orang tua tidak menitipkan anak ke pesantren. Tetap titipkan anak Anda ke pondok pesantren. Wajib seorang ayah menitipkan anaknya ke pondok pesantren agar kiranya berilmu dia. Tapi jangan sampai ketika ini terjadi akhirnya kita nggak mau nih menitipkan anak ke pondok pesantren. Nggak boleh juga. Ini hanya sebuah oknum saja yang melakukan kebejatan. Tidak semua pengajar pondok pesantren, nggak semua seperti itu. Kalau Anda menghakimi, mengejas itu nggak baik.
ya nggak baik. Akhirnya Anda nggak mau nitipkan anak pesantren. Titiplah anak ke pondok-pondok pesantren. Menjadi anak yang soleh-soleha, dia anak yang berilmu, berakhlak, menjadi anak yang bermanfaat. Tetap pesan saya, titipkan anak ke pondok pesantren, menjadi anak yang mulia di hadapan Allah. Jangan melihat daripada kejadian ini saja sehingga Anda menutup kemungkinan tidak menyerahkan anaknya ke pesantren. Tetap anaknya bagi siapapun serahkan pada pondok pesantren agar dididik menjadi anak harapan yang kedepannya membanggakan bagi orang tua, agama dan bangsa. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada kelakuan yang kurang baik dan berlindung kepada Allah agar Allah selalu senantiasa berikan hidayah kepada kita. Saya Ustaz, mohon maaf lahir batin ketika ada statement saya yang kurang baik, menyinggung perasaan, namun tiada daya dan upaya, saya termasuk manusia lemah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.